Haji Bustamam. Mungkin tidak semua orang mengenalnya ketika saya sebut namanya. Tapi ketika saya sebut nama perusahaannya, yaitu Warung Makan Padang, Restoran Padang Sederhana. Mungkin Anda pernah mencicipinya, salah satu pelanggannya. Lahir pada bulan April 1942 di sebuah nagari atau desa bernama Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buau, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kisah hidupnya sangat menarik untuk diikuti. Ketika dia kecil, di sebuah desa kecil itu terjadi suatu hal yang sangat menghebohkan. Saat dia berumur 6 tahun, ibunya bunuh diri masuk ke jurang. Bapaknya kemudian meninggalkan dia pergi ke kota lain untuk menikah lagi sampai menarik 12 kali. Jadi nikah, cerai, nikah lagi dan seterusnya. Dia tinggal bersama kakek neneknya dan saat umur 10 tahun kakek neneknya meninggal. Rumahnya sempat kelongsoran dan seterusnya. Dia pernah menjalani berbagai macam jenis pekerjaan. Mulai nyadap karet di hutan, dapatnya biasanya adalah 2/3 dari hasil penjualan karet, 1/3 untuk pemilik kebun. Jadi kernet oplet angkutan umum Rp10 per hari saat itu. Kalau lagi ramai dapat tambahan sampai Rp5 per hari. Pernah juga jual rokok asongan, benar-benar jual rokok di pinggir jalan pakai kotak kecil. Pernah juga jual roti gembung keliling kampung ke kampung, sekalian jual sayur mayur di pasar dan depan rumah. Sampai akhirnya awal tahun 1998 dia bekerja di kedai nasi Mak Syair. Tidak ada gaji bulanan di situ, seperti halnya nasi Padang yang sederhana tradisional. Itu gamenya adalah mendapat bagi hasil dari keuntungan yang dihitung setiap 100 hari sekali, baretong, sesuai dengan matonya masing-masing. Untuk makan ditanggung, kalau butuh uang bisa meminjam yang disebut dayo atau kasbon. Setiap kerja, tiap hari, Bustamam selalu bisa menabung berapapun itu disisihkan walaupun Rp1 ada zaman itu. Tapi tidak selalu beruntung, kadang uangnya habis untuk hal-hal yang tidak jelas. Seperti kadang dia habiskan untuk rokok, kadang juga masih main judi dan seterusnya. Tahun 1961, Bustamam muda bekerja di sebuah rumah makan yang bernama Sederhana milik Mak Syawir. Tempatnya di samping sebuah loket bus APD. Jadi kalau ada bus naik atau turun atau beli tiket itu di situ. Menarik, saat itu sempat tutup. Tahun 62 waktu dia kerja lagi di sana, sebelum Bustamam masuk, bagi hasil 100 hari, sekalinya hanya Rp300 per orang per karyawan untuk 100 hari itu. Atau senilai 30 kg beras, sangat sedikit untuk kerja selama 3 bulan lebih. Saat itu ada 4 karyawan mengundurkan diri sehingga Bustamam bisa masuk. Ketika dia masuk, menariknya 100 hari kemudian bagi hasilnya adalah 15.000 atau 50 kali lipat dari sebelumnya. Mas Syawir selaku pemilik mendapatkan 30.000 atau 2 kali lipat dari pegawainya. Di antara 7 pegawai saat itu ada satu yang paling pemalas. Bustamam mengadukannya dan Amir pun dipecat. Beberapa hari kemudian baru 50 hari sudah ada baretong atau bagi hasil. Biasanya kan 100 hari, ini baru 50 hari sudah. Masing-masing menerima 16.000, jauh lebih besar lagi. Jadi awalnya cuma 300.000 100 hari, ini 16.000 hanya 50 hari. Ternyata setelah itu dia dipanggil 4 mata oleh bosnya. Kemudian diberhentikan. Ketika dia cari tahu lebih lanjut ke orang tua dari bosnya itu, ternyata karena Amir mengadu ke kakaknya yang memimpin bisa PD, yang mengancam kepada pemilik warung makan Sederhana, kalau Bustamam tidak diberhentikan, loketnya saya pindahkan. Akhirnya pun Bustamam diberhentikan agar loketnya tidak dipindahkan. Setelah itu banyak kejadian yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan. Dari mulai jual PC bekas, jual rokok grosir, duit habis kepakai judi, kabur ke Medan, dan seterusnya. Jualan nasi gerobak di Medan, pernah mau nyoba jadi tukang becak, nyungsep, kerja di kantin losmen, dan seterusnya. Nyadap karet, menggiling karet, bikinin kopi, masak ubi, jaga kedai kelontong Mak Syukur di Jambi, terus gitu. Dan sampai akhirnya ketika ganti-ganti terus ini, datanglah tahun 67. Dia mulai
settle di Jambi, dagang kelontong, barang-barang yang kayak non makanan, sampo, sabun dan seterusnya. Itu ikut sama pamannya lagi, yaitu Mak Syukur di Jambi. Kemudian juga dia nambah satu outlet Mak Syukur menjual barang-barang dari Unilever, dari perusahaan Nurdin Hamzah. Itulah kakeknya Zumi Zola yang akhirnya nanti jadi gubernur Jambi. Menariknya itu cukup maju ketika dipegang Bustamam, bahkan sampai suplai ke banyak toko-toko kecil di daerah lainnya. Direktur perusahaan itu Haji Manan boleh ngasih sebuah sistem bond atau utang, jadi bayarnya tempo, bisa sampai 3-4 lapis. Kemudian 1 tahun kemudian tahun 68 Bustamam menikah dengan Siti Fatimah, anak dari Haji Jakaria. Menarik juga karena tidak pernah bertemu, diwakilkan oleh Mak Syukur yang pulang ke kampung kemudian menikahkan. Tapi sampai lupa jemput bahkan, sehingga Siti Fatimah diantar oleh orang tuanya ke Jambi saat itu. Tahun 1970, 3 tahun kemudian, ternyata Haji Manan yang pemilik direktur dari perusahaan Nurdin Hamzah itu dipecat karena ketahuan memakai uang perusahaan puluhan juta rupiah, sekarang setara dengan miliaran rupiah, kecanduan judi toto Singapura. Jadi ada penyelewengan gede-gedean. Akibatnya apa buat usaha kelontongnya Bustamam? Saat itu pijakan perusahaan berubah drastis. Tidak bisa lagi mengambil barang sebelum lunasi dulu utang barang sebelumnya. Jadi tempo yang berlipat-lipat, kasbon yang banyak gak bisa lagi. Dan dia diminta oleh pamannya untuk menagih ke toko-toko kecil di daerah-daerah. Itu pun susah sekali karena biasanya nagih itu tukar sama barang. Ini cuma nagih doang, gak bisa ngedrop barang lagi. Akhirnya dia putuskan dia mau kabur. 27 Februari 1970 dia ke Jakarta, kabur bermodalkan Rp12.000 atau senilai 1,2 juta uang sekarang. Sampai Jakarta dia dagang rokok di pinggir jalan. Lumayan hasilnya, buka rokok 24 jam di etalase, ngambil rokok-rokok impor dari Tanjung Priok dan lain sebagainya. Karena memang demand-nya saat itu kencang, itu hasilnya lumayan. Akhirnya anak dan istrinya pun diminta untuk nyusul ke Jakarta. Awal tahun 72 dia pindah ke Bendungan Hilir karena ada perang antar kelompok preman di Matraman, tempat dia berjualan rokok. Warung nasi sederhana lahir di Ben Hill, Bendungan Hilir. Dari mulai gerobak dorong, hari pertama masak 30 porsi. Februari 1972 mendapatkan hasil Rp425. Satu porsi rata-rata Rp50. Bulan pertama mulai naik keuntungan. Belum sempat menikmati hasil, petugas tram trip, kini Satpol PP, melakukan penertiban. Gerobak diangkut dan hilang tak berbekas. Kontrakan di rumah Bejompongan terbakar. Hanya sedikit barang yang bisa diselamatkan. Banyak sekali kejadian-kejadian itu. Tahun 75, cabang pertama di Roxy bernama Singgalang Jaya. 15 meja, 60 tempat duduk. Tahun 78 kena gusur. Tahun 78 buka rumah makan Padang sederhana di Rawamangun. Langsung ramai karena bukanya di depan pasar. Dan akhirnya terus tumbuh sampai sekarang terus membesar. Oke, sekarang pelajaran sederhananya. Yang saya tangkap ada sebuah konsep yang menarik bahwa setiap dia buka cabang. Kalau ditanya sampai berapa cabangnya sekarang, lebih dari 160, termasuk 3 di Malaysia. Apa yang bisa bikin tumbuh cepat banget? Yang saya tangkap dari cerita ini ada beberapa hal. Yang pertama, rasa. Kualitas rasa dia benar-benar jaga. Jadi benar-benar dijaga. Semua yang masak adalah orang-orang terdidik. Bahkan semua bumbu kering itu masih terpusat dibikin dari rumahnya Haji Bustamam langsung, sampai saat ini dikirim ke seluruh Indonesia. Oke. Yang kedua yang saya lihat adalah sistem yang dia kembangkan dari sistem warung makan Padang tradisional yang lama. Caranya gini, yang pertama ekspansi dia dengan sangat cepat dibantu permodalan dari investor yang mau membuka. Kemudian ketika sebuah restoran, let's say omsetnya sekian, kemudian profitnya sekian. Dari profit bersih itu caranya dibagi 50% itu untuk karyawannya. Jadi tidak ada karyawan yang gajian, tidak ada karyawan, bahkan semuanya adalah mitra.
Jadi sistem bagi hasil. Jadi gini kira-kira, setiap 3 bulan sekali dihitung keuntungan bersih dari perusahaan. Dari itu disisihkan 2,5% untuk zakat, 10% untuk penyusutan atau sewa modal untuk investor. Sisanya yang 87,5% dibulatkan lagi menjadi 100%, dibagi dengan komposisi masing-masing 50% untuk karyawan, 35% untuk investor, dan 15% untuk pengelola dan pemilik merek paten. Jadi misalnya gini, 90 hari dapat laba 850 juta. Di warung makan Padang sederhana, 21 jutanya dipakai zakat, 2,5%. 85 juta penyusutan atau pengembalian modal untuk investor, depresiasi. Kemudian sisanya 750 juta dibagi, 50% karyawan, 375 juta, 35% untuk investor, 262,5 juta, 15% untuk pengelola dan pemilik merek, 112,5 juta. Nah, dari yang 375 juta dibagi 20 karyawan tadi, misalnya satu cabang 20 karyawan, pembagiannya gini kira-kira. Mato itu adalah bagiannya, manajer dan kepala dapur, juru masak, masing-masing 5 mato, kepala pembelian 4 mato, 2 kasir mendapatkan masing-masing 3 mato, 4 tukang masak masing-masing 3 mato, 9 pelayan masing-masing 3 mato, 4 pembantu masing-masing 2 mato. Jadi kalau ditotal semua tadi adalah 75 mato. Kemudian 375 dibagi 75 mato, artinya 5 juta per mato. Jadi gini, kalau manajer cabang dan kepala dapur punya 5 mato, gaji dia atau bagi hasil dia 25 juta. Pelayan punya 3 mato, gaji dia 15 juta, pembantu 2 mato 10 juta. Terus makan dikasih, kalau mau kasbon duluan juga boleh. Nah, ini menarik sih. Jadi dia bisa sampai 150 cabang, 3.000 karyawan atau mitra sebenarnya. Itu karena benar-benar fokus karyawan itu, mitra-mitra pegawai-pegawainya itu mau nggak mau harus kerja keras untuk bisa mendapatkan profit. Karena baginya adalah bagi profit, bukan dari gaji. Jadi bukan ngejar omset tapi bagi profit. Itu konsep yang menarik. Jadi yang saya tangkap 2 poin itu membuat rumah makan Padang sederhana bisa tumbuh karena rasa yang terus dia jaga dengan sangat konsisten dan terus diperbaiki. Yang kedua adalah karena semua karyawannya 3.000 lebih orang semua bekerja keras bersama-sama, saling bantu, saling susun agar bisa mendapatkan profit yang tinggi. Semakin tinggi omset, semakin tinggi profit, semakin tinggi juga bagian mereka setiap 3 bulan. Sehingga tidak ada lagi yang bisa malas-malasan di warung makan. Kalau ada yang malas-malasan akan ada sistem seleksi secara langsung oleh teman-temannya di satu warung makan tersebut. Wah, kamu kerjanya gak bagus, masa bagi hasil kamu sama aku, dan seterusnya. Itu menurut saya salah satu rumus sukses dari Haji Bustamam membangun warung makan Padang sederhana.